saya jawab itu bagaimana mencium istri dalam keadaan puasa. Nah, ini tentu butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan sekaligus dari teman-teman. Saya bilang gini, masa tanya sama Ustadz amatir ya gitu. Kan banyak tanya sama yang lain, tapi sebisa saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman dekat. Tentu dibutuhkan beberapa dalil yang sumbernya dari beberapa hadis yang telah saya pelajari. Insya Allah nanti dengan penjelasan ini yang dengar di mana saja, kalau memang itu salah atau kurang benar harap dibenarkan. Kalau sudah pas, tentu itu memang saya sudah upaya untuk mempelajarinya. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab itu bagaimana mencium istri dalam keadaan puasa. Nah, ini tentu butuh riwayat yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau yang paling muda di antara istri Nabi, yang paling cantik juga di antara istri Nabi. Siti Aisyah pernah bukan maksudnya ada orang tanya, ini yang tanya dari sahabat Masrub itu yang tua. Bagaimana hukumnya mencium istri dalam keadaan puasa? Itu tentu hanya Siti Aisyah yang meriwayatkan, karena di antara istri-istri yang lain itu kurang cantik. Tentu yang kurang cantik ya nggak mungkin yang jadi pelaku. Seperti Siti Maimunah ditanya, bukan saya pelakunya katanya, karena mungkin ya nggak ada responnya, karena di antara itu kan tentu kalau kita sebagai laki kan tahu yang lebih cantik pasti yang ada hubungannya dengan sahabat gitu. Jadi hukumnya nggak apa-apa. Apa itu saya nggak tahu. Yang penting nggak apa-apa, karena Siti Aisyah pernah meriwayatkan satu hadis, qabbalani Rasulullah wa huwa shaimun. Qabbala mencium sapa Rasulullah, utusan Allah, wa huwa hale utawi Rasulullah itu shaimun dalam keadaan puasa. Itu nggak apa-apa. Tapi dijawab sama Aisyah, karena tendensi Siti Aisyah adalah innallaha la yastahyi minal haq. Nah, itu makanya Allah nggak malu menjawab apa yang betul gitu. Jadi dijawab Siti Aisyah dengan tendensi hadis qabbalani Rasulullah wa huwa shaimun. Jadi nggak apa-apa, mencium nggak apa-apa ya. Tapi kalau begitu nggak boleh terus kalau toh boleh itu langsung kita untuk melampiaskan sesuatu itu yang arahnya nanti ke arah situ ya nggak boleh gitu. Tapi pernah diriwayatkan, tapi itu nggak boleh terus kita punya itu terus dibikin tendensi, akhirnya terus kalau tahu nanti akhirnya kalau kita mencium sampai ke situ ya nggak boleh ya. Yang penting sekedar mencium itu ada tendensinya yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu. Tapi kalau ditanyakan seperti istri-istri yang lain yang mungkin lebih tua atau mungkin cantiknya nggak setara sama Siti Aisyah, itu ya nggak boleh ya. Jadi Siti Aisyah itu istri Rasulullah yang usianya dinikahi itu memang muda, cuma 9 tahun itu. Tapi kita nggak boleh sudut pandangnya kita menjelek-jelekin Rasulullah. Wah, itu kalau kita laporkan ya, kalau sekarang mah kena pasal, sehingga proses persidangan, karena
itu belum nyampe usia gitu. Tapi ternyata Siti Aisyah, kalau tidak Siti Aisyah, tentu banyak riwayat hadis yang nggak tahu kita. Kita tanya pada siapa? Ternyata pada Siti Aisyah itulah banyak hadis yang diriwayatkan gitu. Jadi yang pertanyaan kedua, ini pertanyaan yang saya terima, ya lagi-lagi ya tanya sama Ustaz amatir ya, tetap tak jawab, semoga aja benar gitu. Saya doa saya semoga ya benar gitu. Maka saya tetap berdoa, semoga benar. Ini bagaimana kita niat puasa Ramadan pada pagi hari, maksudnya matahari sudah terbit atau habis imsak, habis subuh. Itu nggak boleh ya, saya jawab tidak boleh. Jadi kalau puasa Ramadan itu harus niati filaileha. Jadi kalau niat harus pada malam harinya, nggak boleh ya. Tapi kalau kalau niat puasa sunnah nggak apa-apa ya, karena pernah di suatu hari ya Rasulullah mendatangi kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, aindaki sayun, apa ada sarapan buat saya gitu. Rasulullah tanya sama Siti Aisyah. Nah, aindaki syai'un. Kenapa kak enggak aindaka? Karena yang ditanyakan perempuan. Jadi aindaki syai'un, apa buat saya ada sarapan gitu. Enggak ada. Nah, enggak ada. Siti Aisyah menjawab enggak ada. Jadi idzan shaimun. Langsung Nabi enggak cari lagi, langsung dengan keadaan itu menjawab idzan shaimun. Disitulah saya harus menjalankan satu puasa. Akhirnya berbuka pada waktu maghrib. Maka itu dibikin tendensi sama madhab Imam Syafi'i, bahwasanya kalau puasa sunat itu tidak harus niatnya dijatuhkan pada malam hari ini. Contohnya kita misalnya kita bangun tidur, kita belum minum kopi, belum minum apa-apa ya, yang belum sarapan, otomatis langsung kita tidur lagi sampai jam 9, mungkin jam 10 lanjut langsung kita langsung teruskan puasa, nggak apa-apa. Tapi kalau itu puasa sunnah, nggak apa-apa. Karena jam Nabi idzan saumun. Kita itulah aku niat puasa. Idzan saumun. Idzan asumu gitu. Idzan asumu. Jadi sekitar itulah aku puasa. Lah itulah dibikin tendensi sama madhabnya Imam Syafi'i untuk apa? Saya ulangi lagi, untuk menjatuhkan niat kalau puasa itu wajib harus di malam hari, tapi kalau puasa sunnah nggak apa-apa gitu ya. Semoga saja membawa berkah. Kalau puasa sunnah itu bisa dilanjutkan atau bisa digagalkan di pertengahan jalan, atau dengan bahasa orang Jawa itu moka ya. Nah, ini bisa, nggak apa-apa, karena Nabi sendiri juga pernah menjalankan puasa sunnah, maksud saya itu di pertengahan itu ada orang menawarkan bubur gitu. Jadi menawarkan bubur, Kanjeng Nabi juga akhirnya itu dibatalkan puasanya. Qaddimini, ya bawa sini nggak apa-apa gitu. Jadi Nabi puasa sunnah, lalu ada orang yang mengantarin bubur, ya Nabi menjawab qaddimini, ya saya makanlah, nggak apa-apa. Berarti puasanya kan batal. Jadi tendensinya bagaimana? Kalau puasa sunnah itu siyamu mutatawwi amiru nafsi. Jadi
terserahlah puasa sunnah itu mau diteruskan mau enggak itu enggak apa-apa. Kalau diteruskan mendapat pahala, kalau enggak ya dia sampai situ berarti puasanya gagal. Beda lagi kalau puasa wajib itu harus membayar fidyah ya, harus membayar fidyah dengan penjelasan di kitab yang sudah saya baca kemarin ya. Mungkin orang yang dah manula, mungkin ada orang yang menyusui, orang hamil yang takut kandungannya bagaimana, nanti kan ada keterangan. Kiranya 2 pertanyaan sudah saya menjawab. Pada intinya yang pertama, bagaimana hukum orang puasa untuk mencium istrinya, sudah diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana untuk kita menjatuhkan niat puasa. Nah, yang puasa sunnah boleh di pagi hari, asalkan belum makan apa-apa, belum ngopi, belum rokok, belum sarapan, itu nggak apa-apa. Karena idzan asumu itu adalah dari Kanjeng Nabi gitu. Jadi waktu tanya sama Siti Aisyah. Lalu yang ketiga, bagaimana kita membatalkan puasa sunnah, itu dalilnya samu mutatawwi amirun nafsi. Jadi nggak apa-apa, mau diteruskan mau nggak apa itu nggak apa-apa. Tapi kalau puasa sunnah, puasa wajib maksud saya, itu iqa'un niyati fi lailiha, harus pada malam harinya, seperti yang telah berlaku pada musola atau masjid-masjid. Biasanya pakai bersama-sama, yang menuntun adalah Bapak Imam, nawaitu saumagodin an adai fardhi syahri Ramadhani hadisanati fardhulillahi ta'ala, pada malam harinya. Bagi yang meninggalkan itu harus membayar fidyah ya, harus membayar fidyah ya. Tentu ada bagian-bagian, begitu keterangan dari saya. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah, kalau ada kesalahannya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu a'aikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.